Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Fantitina azani Allah wa iyyakum jamaah Masjid Jami' Al-Jihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak terhingga nikmat iman dan Islam, sehat walafiat serta nikmat panjang umur dan taufik hidayah. Sehingga dengan itu semua Allah mudahkan kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Juga Allah berikan kita kemudahan dalam rangka untuk menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, ilmu agama, yang ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Terutama lagi hal ini yang kita akan pelajari adalah ilmu tentang tauhid, tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang muwahhidin, orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita belajar nanti ya tentang lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan ya sumber daripada kesengsaraan di dunia dan akhirat. Yang Rasul menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat atau sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama dari perkara yang membinasakan adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan inilah sumber daripada kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita berusaha dengan kita belajar tauhid ini, semoga Allah perbaiki ibadah kita, hati kita ya, yang mudah-mudahan Allah akan terima semua amal ibadah ya dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan para sahabatnya yang mulia dan utama. Dan semoga Allah berikan kita istiqomah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk kepada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tentang tafsir makna tauhid dan juga syahadah, persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membawakan bab dari judul ini, menyusun Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat ke-57. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Yang artinya ulaika alladzina yad'un, mereka itulah orang-orang yang mereka seru selain Allah. Yabtaghuna ila rabbihim, mereka juga berharap kepada Rabb mereka al-wasilah, ya, jalan. Ayyuhum aqrab, yang dapat memberikan mereka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan juga mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan juga mereka takut akan siksaan Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu, azab Tuhanmu, kana mahdhura, ada sesuatu yang harus ya ditakuti, ya diperingatkan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang ayat pertama ini, yaitu bahwasanya mereka orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, menyeru para malaikatkah atau orang-orang saleh di antara para nabi dan rasul, berdoa kepada mereka, padahal haula'il ladzina za'amtum annam auliya, yang mereka
serukan, mereka sangka bahwasanya mereka itu adalah para wali-wali Allah. Min dunillahi, ya, selain daripada Allah, yang mereka seru baik para wali, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka datang ke kubur-kubur mereka untuk minta kepada mereka. Mereka anggap itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka minta selain daripada Allah. La yamlikuna kashfad durra wala ta'wilahu min makani ila makan. Sesungguhnya mereka itu tidak bisa menyingkap, mengangkat, menghilangkan ad-dar, yaitu kesusahan, kesulitan, bahaya. Wala ta'wilahu min makani ila makanin akhar, dan juga tidak bisa memindahkan kesulitan tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia minta kepada penghuni kubur, para wali, wahai para wali fulan, iqdi hajatana, tunaikanlah hajat kami, kebutuhan kami, tolonglah kami timba kesusahan dan kesulitan. Ya, itu yang mereka seru kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak bisa untuk menghilangkan bahaya yang ada pada diri mereka sendiri, apalagi kepada orang lain. Bahkan pun mereka itu para wali, mereka berusaha ya mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan orang-orang yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah menyebutkan ma yamlikuna min qitmir, tidak ada kepemilikan sedikit pun buat mereka min qitmir, walau setebal kulit ari, dinding plasenta. Tidak bisa mereka menciptakan walau cuman setebal kulit ari. Tidak bisa menciptakan. Bagaimana mereka bisa mengabulkan permintaan kita? Padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak bisa menciptakan walau hanya setipis kulit ari. Lalu Allah sebutkan dalam firman-Nya berikutnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyuruh mereka, yaitu para wali yang anggap mereka penguasa alam atau bisa mengetahui perkara yang gaib, bisa meringankan beban, menghilangkan kesusahan, kesulitan. Kata Allah, in tad'uhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, niscaya mereka enggak akan mendengar permintaan doa-doa dari kalian. Orang-orang meninggal itu, ya, mereka disuruh, diminta, kita berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa mendengar apa yang kita minta. Walau sami'u, kalaulah anggap mereka bisa mendengar apa yang kalian minta, mastajabu lakum, pasti mereka pun juga enggak akan mampu untuk mengijabah, mengabulkan permintaan kalian. Sudah dipastikan. Sesuatu yang disembah, yang diseru, yang kita berdoa kepada selain Allah, mereka itu tidak mampu untuk mengijabah, untuk menjawab, untuk mengabulkan permintaan doa kita. Ini Allah yang memastikan. Walau sami'u, kalaulah anggaplah mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, niscaya mereka enggak akan mampu untuk menjawabnya, mengabulkannya, mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan kepadanya. Kita berdoa kepada para nabi, orang-orang soleh, minta kepada mereka, minta diberikan kesehatan, diberikan jalan keluar, diangkat kesulitan hidupnya kepada mereka. Nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan mereka yang kita lakukan kepada mereka. Arti para penyembah-penyembahnya, para peminta-peminta ini, mereka akan mengingkari kesyirikan mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberikan penjelasan kepada kalian seperti penjelasan Allah yang Maha Teliti. Subhanallah, Allah telah jelaskan. Allah sudah pastikan orang-orang yang kita minta kepada selain Allah, walaupun dia adalah seorang wali, seorang kiai, seorang habib, ajengan, abuya yang telah meninggal dunia, tidak akan mampu untuk menjawab doa kita. Karena bertentangan dengan Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Siapa ini? Kepada Allah Azza wa Jalla. Astajib lakum, niscaya pasti aku akan kabulkan doa kalian. Hanya Allah yang mengabulkan permintaan doa kita. Lalu kenapa kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kan kesyirikan yang harus dibersihkan.
Ini termasuk di antara tafsir daripada ya syahadat tauhid la ilaha illallah adalah tidak minta kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang telah meninggal dunia yang dia malah butuh kepada doa kita. Bukan kita minta, butuh berdoa kepada dirinya. Orang-orang yang telah meninggal dunia itu mereka butuh kepada orang yang masih hidup agar didoakan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta kepada mereka yang telah meninggal dunia, hatta meskipun mereka adalah seorang nabi sekalipun juga, atau wali ataupun yang lainnya, tidak boleh dalam berdoa meminta. Simple, Islam itu mudah. Nggak perlu kalau kita minta ngapain datang ke kuburan jauh-jauh. Angkat tangan di rumah di waktu malam yang sunyi gelap gulita, minta kepada Allah, ya Allah saya banyak musibah, saya kena musibah, saya banyak masalah. Allah akan jawab. Ya, ini sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Sampai Nabi menyebutkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah. Sudah, inilah tauhid. Mengajak manusia hanya memurnikan permintaan doanya itu hanya kepada Allah saja. Tapi masih banyak sebagian kaum muslimin yang melenceng dari masalah ini. Mereka datang kepada kuburan para wali dengan nama wisata ziarah. Yang intinya mereka di sana meminta hajat agar dipenuhi hajatnya, dimudahkan urusannya segala macamnya. Itu bukan tujuan ziarah. Kalau ada orang berziarah tujuannya ingin sukses dunia, maka ziarahnya salah. Karena ziarah itu tujuan adalah udzakirukumul al-maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Sehingga orang yang pulang berziarah dia ingat Allah, ingat mati, saya akan terkubur ya seperti penghuni kubur ini. Setelah itu saya tinggal sendirian, hanya amal soleh saya. Mesti seperti itu. Kalau dia niat ziarahnya biar laris rezekinya, biar jodohnya lancar, usahanya lancar, belajarnya sukses, ini udah salah dari niat dalam berziarahnya. Apalagi minta-minta, menganggap bahwasanya meminta di kuburan para wali itu lebih utama, lebih mulia daripada minta di masjid. Subhanallah. Ya, masih ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Ini mengotori ya tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan yang itu gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang pertama dibawakan oleh penulis ya dari bab ini tentang tafsir kalimat tauhid adalah tidak meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang yang masih minta kepada selain Allah dalam berdoanya, maka nilai tauhidnya itu berkurang. Masih ada kesyirikan dalam hatinya. Masih enggak yakin kalau Allah itu masih mampu untuk mengabulkan doanya, sehingga dia harus minta kepada selain Allah. Kan begitu. Ya. Padahal Nabi berkata kita kalau kita minta kepada Allah. Kemudian yang dibawakan oleh beliau firman Allah yang kedua dari bab ini adalah surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idh qala Ibrahim, dan tatkala berkata Ibrahim li abihi kepada bapaknya, wa qaumihi dan pada kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, itu Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka ayat yang kedua ini memperjelas lagi perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan tentang tafsir tauhid syahadat alla ilaha illallah adalah perkataan beliau tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan juga kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Subhanallah, bara'ah. Berlepas diri dari kemusyrikan ini merupakan sikap akidah yang benar. Ada namanya akidah al-wala dan al-bara. Wala itu artinya loyalitas kepada Islam, kepada tauhid.
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bara' berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Cara-cara penyembah mereka, ibadah-ibadah mereka, hari raya mereka, berlepas diri, nggak boleh ikut campur dalam urusan mereka. Waliyadzubillah, sekarang sudah banyak syubhat. Ini bulan Desember, ya. Ada tanggal 25 hari Natal kata umat Kristiani. Mereka meyakini hari Natal, hari kelahiran Isa Al-Masih, yang mereka anggap itu sebagai anak Tuhan. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang mereka merayakan, nggak berlepas diri dari apa yang mereka kaum musyrikin yakini. Mengucapkan selamat atas hari raya mereka, bahkan wa'iyadillah ikut merayakan bersama-sama mereka. Bagaimana sikap baru kita kepada kaum musyrikin? Ada nggak seperti itu? Ada. Lalu bagaimana keadaan kondisi kita ketika kita sedang merayakan perayaan seperti itu? Allah cabut nyawa kita. Apakah husnul khotimah, mati dalam gereja dalam keadaan merayakan hari raya non muslim? Waliyadzubillah, kita berlindung diri kepada Allah. Mana sikap baru kita? Sebagaimana Nabi Ibrahim bara'ah, berlepas diri dari apa yang mereka persekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Agama Islam agama yang toleran. Tidak boleh kita mengganggu ibadah mereka, menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Cukup firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk agamaku. Kalian silakan beribadah menurut agama kalian masing-masing. Kami beribadah menurut agama kami masing-masing. Gak boleh bercampur aduk. Oke, kalau gitu saya ikut kalian 1 hari, nanti kalian ikut saya 1 hari. Itu turun ayat kan seperti itu, asbabun nuzulnya begitu. Nabi dipinta oleh para kaum musyrikin agar ikut ibadah kepada mereka 1 hari, nanti mereka pun juga ikut ibadah kepada Nabi Muhammad 1 hari. Lalu Allah turunkan ayat yang memerintahkan Nabi untuk berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Buat kalian agama kalian, buatku agamaku. Sudah. Subhanallah. Ya, jadi kita harus berlepas diri. Inilah sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Walaupun itu ayahnya sendiri yang menyembah patung-patung, Bara', dia berlepas diri dari apa yang disembah oleh bapaknya. Itulah hidayah dari Allah. Tidak mengharuskan seorang yang soleh, kemudian ayahnya menjadi soleh, anaknya menjadi soleh, tidak. Betapapun Ibrahim adalah orang yang sangat berdakwah, giat mengajak kaumnya, kan tapi bersama dengan itu ayahandanya Azar tidak bisa masuk Islam, tidak bisa mengikuti seruan dakwah Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim gagal dalam dakwah? Tidak. Nabi Ibrahim telah menjelaskan tauhid. Adapun yang mengikut tidak mengikut itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tauhid dikenalkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku. Aku berlepas diri kepada kalian apa yang kalian sembah selain Allah, yaitu illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Maka dari ayat ini tafsir bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari apa-apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Berarti kalau orang-orang yang masih dia percaya kepada Allah, bersyahadat la ilaha illallah, masih mengikuti upacara-upacara orang musyrik, belum berlepas diri, maka tauhidnya berkurang. Jatuh kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Berarti ini dakwah tauhid terus sampai hari kiamat. Karena orang-orang musyrik itu terus sampai ada. Dan inilah perangkap iblis pertama, yaitu bagaimana manusia ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Karena kesyirikan adalah dosa maksiat yang paling agung di muka bumi, paling besar. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling agung. Tidak ada dosa yang paling besar selain dosa kesyirikan ini yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya agar manusia jatuh kepada kesyirikan. Tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ini sampai berlaku sampai hari kiamat. Ya. Maka kita beruntung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tauhid. Ya, belajar tauhid. Ya, tauhid itu lawannya syirik nanti. Dan kesyirikan terus
sampai ada hari kiamat. Illalladzi fatarani, kemudian menetapkan ibadah itu hanya kepada zat yang menciptakan saja. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Sesuatu yang kita sembah, ini disembah oleh manusia selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan. Ya, sedikit pun tidak ada bisa menciptakan. Menciptakan anak bisa Pak Ustadz itu? Memang bisa manusia bikin anak? Tidak. Anak itu kehendak Allah. Berapa banyak orang yang telah menikah puluhan tahun, belasan tahun belum dikaruniai anak karena memang manusia nggak bisa menciptakan anak. Tapi Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan rezeki, berikan nikmat, karunia berupa anak-anak. Subhanallah. Jadi sangat salah ketika seorang itu ya dia masih beribadah kepada Allah, kan tetapi belum berlepas diri kepada kesyirikan-kesyirikan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka tafsir yang kedua adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia itu berlepas diri dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah pada selain Allah. Kemudian yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Surat Al-Taubah ayat 31. Allah menyebutkan ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar, rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka, waruhbanahum, dan juga ruhban, ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, sembahan-sembahan selain Allah. Mereka menjadikan para tokoh-tokoh agama mereka, para ahli ibadah mereka, sembahan-sembahan selain Allah. Ada nggak zaman sekarang? Ada. Menjadikan kiai, ulama, habib, ya sembahan-sembahan selain Allah. Arbaba min dunillah, sembahan selain Allah. Wal masih ibn maryam, juga menjadikan masih itu Isa, Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam, putra Maryam, sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka itu tidak diperintah illa liya'budu ilahan wahida, kecuali hanya menyembah kepada ilah yang esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, dari apa yang mereka syirikan. Ini ditegaskan dalam surat ya At-Taubah ayat 31. Dijelaskan bahwasanya manusia ya dalam menyembah Allah dan menyembah kepada selainnya itu ada 3. Qismun ya'budullah wahdah. Ada orang yang beribadah menyembah hanya Allah saja. Yang kita berharap ya kita bagian daripada mereka ini. Wa qismun ya'budu ghairahu faqat. Ada manusia itu yang menyembah kepada selain Allah saja. Dia enggak menyembah Allah, menyembahnya selain Allah. Orang-orang kafir berarti, selain Islam. Kemudian yang ketiga, wa qismun ya'budullaha wa ghairahu. Menyembah dia kepada Allah tapi juga masih menyembah kepada selain Allah. Wal awwalu faqad huwa muwahhid. Adapun yang pertama sajalah itu disebut dengan orang yang bertauhid. Yang ketiga, yang kedua orang musyrik, yang ketiga juga orang yang musyrik. Dia beribadah kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Ini pun orang-orang yang ya musyrik, yang berbahaya. Yang Allah menyebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang ingkar, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab itu 2, Yahudi dan Nasara. Kemudian Allah tambahkan wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Selain mereka berarti ada orang-orang Islam pun juga masuk orang-orang musyrik. Fi nari jahannam, mereka akan kekal masuk neraka jahanam, khalidina fiha, di dalamnya kekal.
Ulaika hum syarrul bariyah, itulah ya sejelek-jeleknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita anggap kalau ada Islam itu sudah selamat. Belum. Islam yang bagaimana yang selamat? Islam yang selamat adalah Islam yang hanya menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Tapi kalau mau menyerahkan urusannya kepada jimat-jimat, setan-setan, pada selain Allah, maka belum selamat. Belum imannya belum benar. Masih kecampur kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Dan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Dia mengampuni dosa selain daripada kesyirikan tersebut. Mari kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Sampai ada garis merah ya. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Adapun berbuat syirik tidak akan diampuni ya sampai dia bertobat dengan taubat yang benar, meninggalkan semua kesyirikannya sebelum dia datang kematian ajalnya. Jadi itu orang ya, macam-macam orang dalam menyembah. Ada yang menyembah Allah saja, ini muwahhid. Ada yang menyembah kepada selain Allah saja, ini musyrik juga. Orang-orang kafir. Ada yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ini juga ya orang yang musyrik, ya bermasalah dalam tauhidnya. Kemudian ittakhadu, mereka menjadikan ahbarahum, ya tokoh-tokoh agama mereka, waruhbanahum, dan juga ya ubad, itu para ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keadaan mereka? Kau menjadikan para ahli ibadah sebagai sembahan selain Allah. Yaitu mereka memerintahkan apa yang di Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dibolak-balik. Kata pendetanya begini, ikut begini. Padahal Allah mengharamkan untuk menyembah Isa, disembahlah Isa. Jadi mereka merubah-rubah agama mereka. Lalu mereka katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, padahal ini dari pendeta-pendeta mereka yang merubah kitab-kitab suci mereka. Wal Masih ibn Maryam, juga Al-Masih ibn Maryam, mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Padahal Al-Masih tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku. Tapi mengapa mereka menyembah Al-Masih? Karena mereka mengikuti para ruhban mereka, pendeta-pendeta mereka yang menyuruhkan untuk menyembah Isa Al-Masih, lalu disembahlah Isa Al-Masih tersebut. Padahal Isa Al-Masih itu diperintahkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka memerintahkan, menuruti apa yang diperintahkan oleh ahli-ahli ibadah mereka, tokoh-tokoh agama mereka, ya, dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu merupakan bentuk penyembahan mereka kepada ahli ibadah mereka, kepada pendeta-pendeta, ya tokoh-tokoh agama mereka. Fahaulai ja'alu al-ahbar syuraka'a fi ta'ah kama umir bi syai'in ata'uhum sawa'un wafaqa amrallahi amla. Inilah yang merupakan mereka. Mereka menjadikan para rahib-rahib mereka sekutu-sekutu, ya, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala fi ta'ah dalam mentaatinya. Karena mereka apabila diperintah lalu mereka taat, apakah hal itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Ya. Banyak tidak. Mereka menyembah Al-Masih Al-Maryam itu disebabkan karena mereka mentaati ya pendeta ahli ibadah mereka, bukan karena mentaati Allah, bukan. Karena Allah nggak pernah memerintahkan untuk menyembah Isa bin Maryam. Jadi ini ya tafsir daripada tauhid pula, yaitu mewajibkan seorang itu untuk taat hanya kepada Allah saja, bukan kepada tokoh-tokoh agama. Taat kepada mereka kalau mereka perintah untuk taat kepada Allah. Adapun ketika mereka merintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Rasul menyebutkan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah
azza wa jalla. Jadi ini ya, di antara tafsir berikutnya adalah orang yang bertauhid, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mereka hanya taat kepada Allah, bukan kepada para pemimpin tokoh agama. Ketaatan para tokoh agama itu terikat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para tokoh agama memerintahkan untuk sesuatu apa yang menyelisih perintah Allah atau perintah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh taat kepada mereka. Kalau tetap taat kepada mereka terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka kita telah menjadikan tokoh agama tersebut sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya ya. Jadi harus ya benar-benar ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahnya pun juga demikian. Ya bukan yang penting kata Pak Kiai, yang penting kata Pak Ustadz, yang penting kata Pak Habib dan seterusnya. Padahal itu menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati. Kemudian ayat yang terakhir dari bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 165. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul iqab." Al-Baqarah 165. Kemudian tafsir di antara ayat yang dibawakan oleh al-Imam untuk menjelaskan tafsir la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita ya hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bukan. Tapi tadi tafsirnya harus berlepas diri kepada apa yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, ya hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yang ketiga adalah ya berlepas diri, udah ya tadi. Kemudian ya meminta hanya kepada Allah. Yang pertama meminta hanya kepada Allah, berlepas diri daripada kesyirikan. Kemudian yang ketiga ini ya yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya bukan kepada ya ahli agama dan tokoh-tokoh yang kalau mereka menyelisih perintah Allah maka tidak boleh taat kepada mereka. Kemudian ayat Al-Baqarah 165. Allah Taala berfirman, "Wa minan nasi," dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain daripada Allah andada, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka'ubillah, mereka menjadikan tandingan-tandingan Allah tersebut ka'ubillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, lebih tinggi, lebih besar kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syaitan sini. Ya. Walau yaral ladzina zalamu, lalu bagaimana keadaannya orang-orang yang berzalim itu, yang berbuat zalim itu? Idh yarawnal azab, ketika mereka melihat azab yang sangat pedih. Annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Wa anna Allah syadidul iqab atau syadidul azab, dan sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Jadi Allah ancam ujung ayatnya bagi orang-orang yang menjadikan ya sembahan-sembahan atau selain daripada Allah tandingan-tandingan yang kita cinta kepada mereka lebih ya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti masuk pada syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ini berbahaya. Banyak yang enggak sadar kita nih terjatuh ke dalam syirik dalam masalah cinta. Karena dalam agama kita al-mahabbah, kecintaan merupakan bagian daripada ibadah, bahkan arkanul ibadah kata Ibnu Qayyim. Rukun ibadah ada 3. Yang pertama al-mahabbah, kemudian ar-raja wal khauf. Ibadah harus dibangun di atas al-mahabbah, kecintaan kepada Allah yang pertama. Kemudian ar-raja, pengharapan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah dalam ibadah kita. Kemudian yang ketiga al-khauf, rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah kita dibangun di atas 3 hal, al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Maka al-mahabbah ini, kecintaan ini juga jatuh seorang kepada kesyirikan. Ketika apa? Ketika mereka mencintai selain daripada Allah sama dengan kecintaan mereka kepada Allah.
Bahkan lebih besar lagi, lebih parah lagi kalau mencintai selain Allah itu mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tercela. Nanti akan menjelaskan maksud daripada firman Allah ini, ya, ayat Al-Baqarah 165. Wa itu wa minan nas, yaitu min litab'id, menunjukkan sebagian manusia. Ada sebagian manusia yang mereka menjadikan selain daripada Allah andada, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kepada tandingan tersebut, ka'ubbillah, sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musyabahah, penyamaan. Ya, penyamaan itu yang tidak boleh. Cinta kepada Allah 50%, kepada selain Allah 50%. Ini menyetarakan kecintaannya, itu termasuk dalam perbuatan syirkul mahabbah. Ini yang tidak boleh. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah walladzina amanu ahabbu, ya apa namanya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka itu ahabbu, lebih besar cintaannya lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti lebih besar. Kecintaan kepada Allah misalkan 70%, kepada selain Allah ya 30%. Kalau masih sama, berarti itu masih terjatuh kepada kesyirikan. Sifat orang yang beriman, dia mencintai selain Allah itu ya di bawah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsirnya adalah dalam kahubbillah ini ada beberapa penafsiran para ulama, yaitu mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Dikatakan yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatan li mahabbatillah. Mereka menjadikan kecintaan kepada patung-patung itu, sembahan-sembahan selain Allah, ka mahabbatillah, sama kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, 50-50. Ayyuhibbunal asnam ka'ubillah. Mereka sama mencintai patung-patung, sembahan-sembahan selain Allah, sama seperti ya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik dulu zaman Nabi Muhammad, mereka kenal Allah. Jangan dianggap mereka itu enggak kenal Allah. Ya. Wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan Muhammad kepada mereka orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Mereka kenal Allah berarti. Sama seperti orang kita. Kenal enggak Allah? Allah kenal siapa? Pencipta langit dan bumi, alam semesta. Tapi mengapa ketika mereka minta tidak kepada Allah, malah minta kepada orang-orang soleh, patung-patung, dan ini kesyirikan di situ. Syirikan di situ. Ya. Wakilah dikatakan pula yuhibbuna hadza al-asnam mahabbatan syadidah ka mahabbatil mu'minin lillah. Mereka mencintai patung-patung tersebut sangat besar kecintaannya, sebagaimana kecintaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang kedua. Ya. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, akan tapi orang yang beriman itu cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai sama saja itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana fama baluka birajulin yuhibbu ghairillah aktsar min mahabbatillah? Bagaimana keadaan seorang yang dia cinta kepada selain Allah lebih besar kecintaannya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baluka birajulin yuhibbu ghairallah wa yuhibbullah. Lalu bagaimana keadaan seorang yang dia hanya mencintai selain Allah dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa hadza aqbah wa a'dham. Ini lebih buruk, lebih jelek lagi dan lebih besar perkaranya. Kalau kita mencintai sesuatu sama dengan cinta kepada Allah, itu dia tercela, apalagi ya mencintai sesuatu lebih besar daripada mencintai Allah, bahkan tidak mencintai Allah sama sekali. Wah, ini ya sama saja, ya pengaruhnya lebih besar. Ya, ini masalah kecintaan. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kullul umuri tasiru bil mahabbah. Segala sesuatu perkara itu berjalan di atas kecintaan. Subhanallah, ya. Ini perkataan indah Imam Al-Qayyim. Semua perkara, kata Al-Imam, itu berjalan di atas kecintaan. Fa anta mathalan la tataharrak li syai'in illa wa anta tuhibbuhu. Seperti engkau misalkan, tidakkah engkau bergerak pindah dari satu gerakan pada yang lain kecuali karena engkau mencintai gerakan yang lebih baru dari apa yang lama. Sekarang kita katakan
kita berjalan menuju masjid. Ada gerakan atau tidak? Apa dasar kita yang memotivasi kita untuk keluar rumah menuju masjid? Kalau bukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta luqmah minat ta'am la ta'kuluha illa li mahabbatika laha. Sampai engkau makan yang kau suap dalam mulutmu itu pun juga bergerak atas kecintaanmu kepada makanan tersebut. Paham tidak? Kita makan nih, kenapa kita makan? Karena kita suka. Kita makan makan lagi suka. Akhirnya kita ya kenyang, kan begitu. Itu pergerakan kita itu didasari atas mahabbah, kesukaan, kecintaan kepada sesuatu. Jadi kita memilih untuk bergerak. Ya kan? Bergeraknya kita dari jalan ke duduk, kita ingin duduk, kita cinta kepada duduk. Demikian pula yang lainnya. Kita milih untuk pergi ke masjid karena kecintaan kita lebih daripada kita di rumah saja, mending kita ke masjid karena kita cinta kepada sesuatu tersebut. Ya, maka ya dikatakan pula inna jami'al harakat mabnaha 'alal mahabbah. Sesungguhnya semua pergerakan itu dibangun di atas kecintaan. Fal mahabbatu asasul amal, maka kecintaan itu adalah asas, pondasi daripada sebuah perbuatan. Fal isyraku fil mahabbah isyrakun billah, maka kesyirikan dalam mahabbah ini adalah kesyirikan berbuat ya melebihi kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam masalah perbuatan ya al-mahabbah. Tapi perlu kita garis bawahi wal mahabbatu anwa. Kecintaan itu ada beberapa macam. Yang pertama al-awwal al-mahabbatu lillah la tunafi at-tauhid bal hiya min kamalihi. Kecintaan kepada Allah yaitu kecintaan yang menafikan semua bentuk kesyirikan. Bal hiya min kamalihi, yaitu kesempurnaan daripada tauhid tersebut adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan kepada Allah ini ya menyempurnakan tauhid seseorang. Asani al-mahabbatu tabi'iyyah allati la yu'athiruha al-mar'u ala mahabbatillah. Kecintaan secara tabiat yang ini tidak mempengaruhi kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kamahabbatil zaujah, seperti kecintaan kepada istri atau kepada suami, wal walad kepada anak-anak, wal walid juga kepada orang tua, wal mal juga kepada harta. Ini tabiat. Artinya manusia memang udah secara lahiriah, tabiat itu cinta kepada istri, anak-anak, harta. Ya. Ini tidak mengapa? Kalau catatan tadi tidak melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta doang enggak jadi masalah. Kita harus cinta kepada anak-anak istri kita. Tapi jangan sampai membuat lalai sehingga kita ya lalai daripada mengingat Allah. Dengan sebab cinta pada istri, segala macam cara dilakukan. Mencari harta yang haram dan seterusnya, korupsi, nipu dan segala macamnya demi untuk membahagiakan istri ini namanya yang terlarang. Ya, cinta pada harta juga sama. Nggak peduli halal haram, yang penting dapat harta. Ini juga sama. Kecintaan yang salah berlebihan, berarti lebih cinta kepada harta tersebut daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta ini secara wajar memang ada. Kita cinta kepada anak istri kita, orang tua kita, itu wajar. Pada harta pun juga demikian. Walihada lamma su'ila Nabi SAW man ahabban nas ilaika. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya seorang man ahabban nas ilaika, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cinta? Apa kata Nabi SAW? Aisyah, istrinya. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma qila, lalu siapa lagi? Dikatakan siapa lagi Rasulullah? Ya, qala abuha, kemudian bapaknya itu Abu Bakar. Subhanallah. Rasulullah cinta kepada istrinya Aisyah, ini cinta yang tabiat, tidak mempengaruhi nilai tauhid seseorang. Ya, cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada harta, selagi itu wajar, tidak menyebabkan seorang terjerumus kepada perbuatan maksiat, maka ini cinta yang biasa. Ya, tapi sekali lagi dengan kecintaan seorang kepada hartanya menyebabkan dia mencari harta yang haram, maka ini bermasalah cintanya. Cinta kepada keluarga, istri, anaknya yang menyebabkan dia lalai daripada mengingat akhirat, lebih banyak main-main menghidupkan yang penting istri senang, anak senang, tapi dia lupa, lalai dalam mengingat Allah.
dia tinggalkan salat 5 waktu, salat berjamaah. Ini kan kecintaan yang lebih, berarti dia lebih mencintai istri dan anak-anaknya daripada cinta kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya juga. Ya maka harus ya walaupun cinta itu memang ada, kecintaan kepada istri, tapi tidak boleh melebihi kecintaan kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalis al-mahabbah ma'allah allati tunafi mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah tapi juga meniadakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhiya an takuna mahabbatu ghairillah ka mahabbatillah. Itu orang-orang yang menjadikan cinta kepada Allah kepada selain Allah sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh. Mencintai seseorang tapi sama kecintaannya kepada Allah atau bahkan lebih cintanya ya daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini pula ya tidak boleh seorang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau orang soleh melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta kepada Nabi Muhammad sampai kata Syekh ya kan, ketika seorang meyakini dia datang ke Masjid Nabawi lebih utama daripada ke Masjidil Haram, ya maka ini termasuk ada kesyirikan di dalam hatinya. Ketika dia datang ke Ka'bah dia biasa saja, tapi ketika dia melihat Nabi di kuburannya seolah-olah dia merasa cintanya itu bangkit. Lain ketika dia di Ka'bah, ikan padahal apa bedanya? Padahal di Ka'bah itu lebih utama daripada di Masjid Nabawi. Salat di Ka'bah itu di Masjidil Haram itu 100.000 lebih utama daripada masjid yang lain. Di Masjid Nabawi 1.000 lebih utama daripada masjid yang lainnya. Ya maka kalau ada orang yang hatinya masih lebih greget ya kan, berharu ya kan, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kepada Allah, maka ini termasuk dalam perbuatan syirik. Ya. Maka bagaimana keadaan kita? Ya kita berusaha ya supaya jangan sampai melebihi kecintaan kita. Memang cinta kepada Nabi ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya bersamaan dengan itu kita cinta kepada beliau karena beliau adalah seorang rasul. Karena seorang rasul. Dan kita mencintai semua para nabi dan rasul. Bukan karena dia manusia biasa, tapi dia karena rasul yang Allah utus yang mengajarkan kepada kita petunjuk dan hidayah, yang dengannya Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Maka kita pun cinta kepada Nabi Muhammad, bahkan merupakan juga bagian kecintaan dalam agama kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anak-anaknya dan juga semua manusia seluruhnya. Jadi juga merupakan bagian mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad merupakan bagian daripada agama kita. Dan wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Rasul menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya orang itu nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cinta. Ini penting, jangan sampai kita salah mencintai. Kalau kita salah mencintai di dunia ini, cinta kepada para artis bola, fan kepada bintang Korea, ya kita nggak tahu nasib mereka bagaimana di akhirat. Apakah di surga atau di neraka? Sehingga ngerinya kalau kita kumpul bersama nanti mereka di akhirat. Yang di surga masuk surga, kumpul di surga, yang di neraka waliyadzubillah kumpul bersama mereka. Kalau orang kafir jelas tempatnya di neraka. Orang fasik juga demikian. Maka kewajiban kita adalah cinta pada Nabi dan Rasul. Inilah Anas bin Malik ketika mendengar sabda Nabi kepada orang Arab Badui, innaka ma'aman ahbabta. Sungguhnya engkau akan bersama orang yang kau cintai pada hari kiamat. Aku pun cinta Abu Bakar, cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar, kata Anas bin Malik, dengan harapan sebab apa nanti ya di akhirat nanti bisa berkumpul bersama mereka meskipun amalku itu tidak ya sebanyak amal mereka. Subhanallah, ini kecintaan. Wajib kita cinta kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi tidak boleh kecintaan kepada Nabi ya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi itu keyakinan ya, kalau di Masjid Nabawi ya dia lebih cinta, tapi kalau di ini biasa saja. Ya, biasa saja. Bahkan lain daripada itu, ada orang kata saya ini yang lebih takut mendengar wali-walinya ketimbang mendengar nama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau diancam awas para wali, ya malah begini, dia lebih takut. Tapi kalau ancaman Allah, hukuman Allah, dia biasa saja. Mendengar nama Allah biasa, tapi mendengar wali, syekh ini, syekh itu, masya Allah. Seolah-olah kedudukan itu lebih mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud daripada ya, wa minan apa lagi, minan nasi mayattakhiduna min dunillah anda yuhibbuna kaubillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya, dalam hal kecintaan. Ya, mereka ketika disebut nama wali-walinya, cintanya luar biasa. Tapi kalau disebut nama Allah, dia biasa saja. Ya, ini menunjukkan ada kecondongan hati, ya, lebih besar kecintaan ya kepada selain Allah daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini diantara beberapa kesimpulan, ya. Jadi intinya adalah kandungan daripada bab ini, tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah, kita simpulkan kembali bahwasanya makna syahadat itu tafsirnya adalah yang pertama, seorang itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya. Kemudian yang kedua, berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, sembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik peribadahan mereka, hari-hari mereka, kita berlepas diri daripada hal itu semua. Kemudian yang ketiga adalah mentaati Allah dan Rasulnya, atau mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh taat kepada para ulama, para ahli ibadah, orang alim, yang ketaatan itu menyebabkan ya sesuatu hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bertauhid adalah orang yang kecintaannya lebih besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, daripada kecintaan kepada selainnya. Tapi Allah lebih besar. Inilah orang-orang yang beriman. Itu makna daripada tafsir la ilaha illallah. Maka siapa yang bisa seperti itu, maka insya Allah dia sebagai seorang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para jamaah dari apa kita sampaikan. Insyaallah besok masuk kepada bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala au daf'ihi. Di antara kesyirikan adalah memakai gelang ataupun yang lainnya untuk menolak bala. Ini masuk pada bab macam-macam kesyirikan nanti. Setelah ini ya bab ini menjelaskan tentang lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan hati kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, jadikan kita orang-orang yang ikhlas, kemudian juga orang-orang yang bertauhid kepada Allah sampai Allah wafaqqan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari yang gaib. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.